Jadi dari ayat ini satu itu ya istihad ulama, berarti anak bayi itu tanggung jawabnya bapak. Lamun to ibu nyusoni itu bagian dari belas kasihannya seorang ibu ke anak, tapi tanggung jawab nafkah tetap bapak. Satu itu. Terus yang kedua, ini kan tadi bahas menyusui, dikasih upah. Lah itu dalam akad fikih namanya akad ijaroh. Ijaroh itu nyewa orang untuk menyusui anaknya. Nah tapi, nah ini yang menarik, tapi konsep ijaroh itu nggak boleh ada barang yang ikut. Umpama saya nyewa motor ya, nggak boleh ada barangnya motor yang ikut tak bawa. Nyewa motor spionnya tak gue balik, nah itu nggak boleh. Ini kan begitu ini, nyewa si ibu tapi ternyata air susunya dibawa pulang, artinya itu diminta. Jadi kalau ijaroh itu sebenarnya konsepnya menyewa manfaat hak pakai. Kalau menyewa tenaga orang berarti ya manfaat tenaganya orang. Kalau menyewa ini mic berarti ya pemanfaatan micnya. Artinya jangan ada barang yang terbawa pulang dipakai. Ini jadi masalah. Tapi kok ternyata ya tetap begini dalam ayatnya begitu. Wa in aradtum antastardiu, ketika kamu menginginkan untuk menyusukan anakmu ke wanita lain, maka nggak apa-apa, fala junaha alaikum, syaratnya idza salamtum, ketika kamu menyerahkan upah. Lah itu upahnya bukan atas nama upahnya susunya, karena nggak boleh. Itu upahnya atas nama upah kerjanya, kerja untuk nyusoni. Karena kalau atas nama upah susunya nggak boleh, nggak sah. Iki sing persis kayak ngenten iki nganu Pak, praktek kawin suntik. Itu loh, sapi itu loh, ya ta? Praktek jenengan umpama punya sapi perempuan, pengen dikawinkan dengan sapinya tetangga yang laki-laki atau apa itu mantri. Nah itu kita hanya nyewa profesi dia, keahlian dia, kita nyewa keahlian dia. Urusan nanti kalau dia mau yang dimasukkan obatnya berapa ya terserah dia. Jadi kita nggak nyewa itunya. Kalau nyewa itunya karena nggak maklum, nggak jelas. Kayak susu tadi, susu itu yang disedot bayi berapa kan nggak jelas, nggak jelas. Jadi kita nggak boleh membayar sesuatu yang nggak jelas. Yang jelas adalah pekerjaan nyusoninya itu. Jadi yang kita bayar itunya. Nah itu ini penting. Ini penting. Itu ya, sama seperti itu tadi, kawin suntik atau nyewa lanangan sapi. Nyewa lanangan sapi untuk menghamili sapi perempuannya. Itu jangan membayar upah spermanya sapi karena nggak jelas. Spermanya yang masuk ke rahimnya sapi perempuan nggak jelas. Berapa mili atau berapa liter. Berapa liter ya wakeh. Koploh anda. Itu kita nggak boleh membayar sesuatu yang nggak jelas. Artinya bagaimana? Kita menyewa sapi laki-lakinya. Udah yang penting untuk majangi bahasanya ya, sapi untuk majangi, mengawini. Nah itu meskipun nanti ada sperma yang masuk, itu bagian dari, kalau bahasanya fikih kitab begini, itu tabik saja. Tabik itu ya yang ikut gitu aja, tabik. Yang asalnya kita hanya menyewa lanangan, pelanangannya. Sama seperti susu tadi, menyusui itu kita aslinya hanya menyewa orangnya. Urusan susunya ada yang ikut kesedot bayi, itu hanya tabik saja. Tabik itu hanya sesuatu yang ikut gitu aja. Nah, contoh yang enak begini lagi. Jenengan pinjam korek tapi mesti ben solid kelong. Wayahe aturan pinjem itu nggak ada barang yang berkurang. Sampai masuk nyilih motor spionnya mau balik kan nggak boleh. Nyilih loh, kok kelong spionnya hilang, utawa apa nih setire
tiga balik situ separuh. Nah itu pinjam itu sama dengan sewa, artinya yang dimanfaatkan manfaatnya, bukan mengambil barangnya. Beda kalau beli kan barangnya kita miliki. Nah, pinjam nggak boleh memiliki barangnya, tapi hanya memiliki manfaatnya. Sama seperti sewa itu hanya kita memiliki manfaatnya. Makanya itu jadi masalah kalau mau dijerok-jerok nih, diperdalam. Pinjem korek tapi bensole kelong, pinjem motor tapi bensinnya kelong. Sakjane itu jadi masalah karena itu menjadi akad pinjam yang rusak. Tapi terus oleh ulama itu tidak menjadi rusak kalau urusan bensin itu hanya tabek. Yang asli kita akati adalah nyewa motornya atau pinjem motornya. Urusan kelongnya bensin itu hanya tabek saja, bukan asal pinjemnya. Asli pinjemnya kita pinjem motor, kayak nyusui tadi. Asli yang kita sewa adalah pekerjaan nyusuinya. Status anaknya, ya jadi anaknya yang menyusui, mahram, ya ibu, namanya rodok. Syaratnya nanti menyusuinya 5 kali. 5 kali itu untuk 5 sedotan, Bu. 5 kali itu 5 kali menyusui. Jadi kalau sekarang nangis disusui sampai 5 menit, dia sudah berhenti, main lagi, terus nanti dapat setengah jam disusui lagi, lah itu baru kehitung 2. Nyusunya lama sampai keturun. Nah, itu tapi masih kehitung 2. Terus setelah itu dia tidur, setelah tidur bangun nangis lagi, disusui lagi, lah baru itu kehitung 3. Jadi 3 kali menyusui. Kok 3 kali? 5 ya, 5 kali menyusui. Khamsa rodoat. Itu baru nanti menjadi mahram. Kayak Kanjeng Nabi dengan Ibu Halimah Sa'diyah. Itu sama. Jadi Ibu Aminah nggak menyusui, ya memang dalam fikih, dalam syariat yang wajib itu yang suami. Artinya suami wajib menafkahi anak kecilnya. Artinya terus ibu umpama nggak nyusoni ya nggak masalah, disusukan ke orang lain. Nah itu Halimah Sa'diyah dibayar. Itu namanya akad ijaroh, nyewa pekerjaan nyusune. Umpama enek susune sing katut keminum Kanjeng Nabi, ya itu bagian tabek saja. Tabek itu ya yang ikut, yang aslinya hanya untuk kayak konsep motor tadi. Nah itu, jadi begitu nggih. Jadi karena ini penting, nanti iki kok merembet Pak, ora gur masalah nyilih korek, nyilih motor, enggak, merembet terus, termasuk nggak dekne sawah bareng.